Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 10 menit membaca buku. Menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku Seni Bersikap Tegas. Keputusan yang tepat menentukan bentuk dari takdir, karya Bryan Adam. Sebelum kami lanjutkan, mari dukung channel kami dengan like, subscribe, share, and comment. Bagian 10. Agresif, pasif, dan asertif. Komunikasi yang agresif hanya akan melukai atau menyerang lawan bicara, sedangkan komunikasi yang pasif akan menyebabkan stres dan rasa benci, yang pada akhirnya juga bisa menjadi agresif. Komunikasi agresif maupun pasif tidak akan dapat menyampaikan maksud pesan Anda dengan efektif. Sikap asertif adalah jalan tengah di antara sikap agresif dan pasif. Si agresif. Agresif artinya tindakan yang cenderung ingin menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi, atau menghambat. Si agresif suka memaksakan sesuatu kepada orang lain tanpa memikirkan kebaikan bagi orang tersebut. Sikap agresif dapat meningkatkan situasi yang tidak perlu, berubah menjadi pemborosan waktu yang tidak produktif dan penuh dengan komentar marah. Agresivitas adalah cara mengekspresikan kekacauan sehingga Anda gagal untuk menghormati orang lain dan hanya memunculkan konflik. Si agresif cenderung menggunakan strategi berikut. 1. Menekankan dan manipulatif. 2. Mencari keuntungan diri sendiri dengan mengecoh orang lain. 3. Tidak menghargai hak orang lain. 4. Bersikap kasar, kejam, dan menghina. 5. Berasumsi negatif terhadap motivasi orang lain. 6. Selalu berpikir untuk membalas. Orang yang agresif tidak berpikir dengan sudut pandang orang lain. Dia menang dengan mengorbankan orang lain dan menciptakan konflik yang tidak perlu. Sikap agresif ditunjukkan dengan keberanian mengungkapkan pikiran, pendapat, atau perasaan. Namun, komunikasi secara agresif tidak mempertimbangkan cara yang bisa diterima oleh lawan bicara. Si agresif biasanya memaksa, tidak peduli orang lain, dan tidak mau mendengarkan orang lain bicara. Dia hanya selalu bicara dan sudah mengungkapkan apa yang menjadi isi pikiran atau perasaannya. Orang lain bisa menerima caranya atau tidak, itu bukan urusannya. Gaya komunikasi agresif seringkali menimbulkan konflik. Kalaupun tidak terjadi konflik, maka yang dihadapi adalah orang yang pasif, tetapi tidak menciptakan situasi menyenangkan bagi lawan bicaranya. Akibatnya, komunikasi interpersonal yang terjalin pun tidak akan intens dan segera hancur. Si pasif. Orang yang pasif tidak mengetahui cara mengomunikasikan perasaannya dengan tepat kepada orang lain. Dia cenderung takut menghadapi konflik yang akan timbul bila dia mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara terbuka. Dia membiarkan kebutuhannya tidak terpenuhi, haknya dilanggar, dan menutupi perasaannya demi kedamaian. Jika Anda adalah orang yang pasif, maka Anda akan membiarkan orang lain menang dan membiarkan diri Anda kalah. Padahal, kenyataannya semua pihak yang terlibat itu kalah. Setidaknya sampai pada taraf tertentu. Gaya komunikasi pasif bersifat selalu tunduk, menurut, kalah, dan lebih banyak diam. Tidak berani mengungkapkan pikiran ataupun perasaannya, sekalipun tidak sejalan. Posisinya lemah dan kemungkinan akan kurang mendapat penghargaan dari orang lain dan menempatkan diri lebih rendah daripada lawan bicara. Ketika berbicara, si pasif menggunakan bahasa tubuh yang tertutup, tidak berani melakukan kontak mata, banyak menyampaikan kata maaf. Sementara itu, orang lain merasa lebih mempunyai kuasa dan dapat mengatur atau mengendalikannya. Situasinya tentu saja membuat dia lemah dan tertekan, sedangkan orang lain menjadi pihak yang lebih berkuasa. Si asertif. Sikap asertif adalah kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan cara yang tegas dan tetap menghormati orang lain. Memiliki kemampuan asertif bisa membantu Anda mengelola amarah sekaligus mengatasi masalah dan stres. Sikap asertif tidak hanya mengemukakan pendapat atau perasaan, tetapi mengetahui cara penyampaian yang tepat dan dapat diterima oleh orang lain, sehingga dia tidak marah atau tersinggung. Mungkin pesan atau apa yang disampaikan tidak selalu bisa diterima orang lain, tetapi Anda dapat memilih kata-kata dan cara yang tepat sehingga tidak muncul konflik walaupun Anda tidak sejalan dengan orang lain.
Hanya berbeda pada saat itu dan setelah itu tidak memengaruhi hubungan yang terjadi. Sikap asertif adalah suatu bentuk keterampilan komunikasi yang penting. Memiliki kemampuan asertif berarti bisa mengutarakan opini secara efektif dan mempertahankan perspektif pribadi dengan tetap menghargai hak dan keyakinan orang lain yang berbeda. Menjadi seseorang yang berperilaku asertif bisa meningkatkan rasa percaya diri sehingga Anda pun dihormati oleh orang-orang sekitar. Hal itu penting dalam mengelola stres, terutama ketika menghadapi negosiasi yang alot. Ada individu yang memang memiliki karakteristik asertif ini sebagai bawaan alamiah. Namun, jika Anda bukan salah satunya, maka Anda dapat mempelajari kemampuan menjadi asertif tersebut. Asertif adalah keterampilan berkomunikasi yang sebenarnya bisa dilatih. Selain efektif, gaya berkomunikasi ini pun bersifat diplomatis. Sikap itu menunjukkan bahwa Anda mampu mempertahankan argumen dengan mengutarakan pikiran dan perasaan. Anda juga memperlihatkan kepedulian terhadap hak-hak orang lain dan mampu menyelesaikan konflik tanpa menjadi agresif. Dengan demikian, pesan yang disampaikan bisa diterima dengan jelas tanpa memancing respons negatif dari lawan bicara. Sikap asertif atau tegas sangatlah diperlukan dalam berkomunikasi. Asertif atau tegas berarti mampu untuk menyampaikan pikiran, perasaan atau keyakinan secara terbuka dan jujur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh orang lain. Seorang yang asertif akan berani untuk menyampaikan pendapat atau isi pikirannya tanpa ada kekhawatiran bahwa apa yang dia sampaikan tidak akan diterima oleh orang lain atau akan direndahkan oleh orang lain atau menimbulkan pertentangan atau permusuhan berkepanjangan. Sekalipun harus berbeda pendapat, dia mampu untuk mengelola perbedaan itu dan melihatnya sebagai suatu dinamika karena memang setiap orang pasti memiliki sudut pandang dan pendapat yang berbeda. Cara mengukur. Seberapa tegas Anda? Sulit untuk mengetahui asertivitas Anda, sebab dalam beberapa situasi, Anda mungkin merasa sangat mampu bersikap tegas. Namun, di dalam situasi lain, Anda tidak benar-benar mampu mengungkapkan perasaan atau pikiran. Alhasil, Anda merasa kesal atau frustasi dengan diri sendiri. Anda khawatir apabila bersikap tegas, orang lain akan menganggap perilaku Anda itu agresif. Padahal, ada perbedaan nyata antara bersikap tegas dan bersikap agresif atau pasif, yakni sebagai berikut. 1. Si tegas menyatakan pendapatnya, tetapi dia tetap menghormati orang lain. Dia berbicara secara terbuka, menggunakan nada percakapan, melakukan kontak mata yang baik, menampilkan ekspresi yang sesuai dengan pesan, santai, dan mengadopsi postur dan ekspresi terbuka. Berpartisipasi dalam kelompok juga berbicara langsung pada intinya. 2. Si agresif menyerang atau mengabaikan pendapat orang lain demi kepentingannya sendiri. Dia menyela dan membicarakan orang lain, berbicara dengan keras, memelototi dan menatap tajam orang lain, mengintimidasi orang lain dengan ekspresi dan gerak tubuh, berdiri dengan kaku, menyilangkan tangan, dan menyerang ruang pribadi orang lain. Mengontrol kelompok untuk kepentingannya sendiri juga menunjukkan sedikit atau tanpa ekspresi. 3. Si pasif sama sekali tidak mengutarakan pendapatnya. Dia takut untuk berbicara. Dia akan berbicara dengan lembut, enggan menatap lawan bicara, membungkuk dan menarik diri, mengisolasi diri dari kelompok, selalu menyetujui orang lain, terlepas dari perasaannya sendiri. Juga hanya mempertimbangkan perasaan sendiri dan atau tuntutan orang lain. Seberapa mudah untuk mengidentifikasi sikap pasif, agresif, dan ketegasan? Jika Anda jujur pada diri sendiri, maka Anda mempunyai sikap pasif agresif atau tegas dalam satu atau lain hal di situasi yang berbeda. Untuk mengukurnya, pikirkanlah diri Anda sendiri. Bagaimana saya berperilaku dan bagaimana saya ingin bersikap paling baik? Mungkin Anda berpikir bahwa perilaku Anda ditentukan oleh situasi. Padahal, Anda mungkin tidak dapat memilih situasinya. Artinya, peristiwa yang terjadi di sekitar tidak selalu dapat Anda kendalikan. Anda memiliki perasaan alami dalam menanggapi situasi, yakni sedih, bahagia, sakit hati, bangga, marah, dan lain-lain. Namun, Anda selalu dapat memilih cara menanggapinya. Demikianlah telah kita dengarkan bersama bacaan buku dari Seni Bersikap Tegas, Keputusan yang Tepat Menentukan Bentuk dari Takdir. Terus dukung channel kami, 10 menit membaca buku, menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa.